Bagi pendosa, istighfar adalah obat dari segala dosa-dosanya. Dan bagi orang yang mempunyai masalah, istighfar adalah jalan keluar dari segala masalahnya. Oleh karena itu, ayo kita setiap hari perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Insya Allah kalau kita selalu memperbanyak istighfar, hidup kita akan senantiasa diampuni dari dosa-dosa, hidup kita akan senantiasa diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Allah Rabbuna Karim. Hidup di dunia itu bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi hidup di dunia itu untuk terus memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik lagi. Karena kita pun pasti mempunyai kesalahan. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Pegang prinsip itu, insya Allah kita tidak akan mudah baperan. Allahu Rabbuna Karim. Ingatlah, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk membalas jasa-jasanya. Yang diinginkan orang tua terhadap anaknya yaitu anaknya bisa lebih baik lagi daripada mereka. Mereka menginginkan anak-anaknya agar bisa berbakti, mengabdi kepada mereka sebagai orang tuanya. Allahu Rabbuna Karim. Puncak kesabaran tertinggi kita sebagai manusia adalah ketika diri kita bisa diam, ketika dalam hati kita ada rasa kekecewaan, ada rasa sakit yang mendalam akibat ulah orang-orang yang zalim terhadap kita. Maka ketika ada manusia yang zalim terhadap kita, lebih baik kita diam, lebih baik kita bersabar, biar Allah Subhanahu wa taala yang membalas kezaliman orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Rabbuna Karim. Jangan pernah takut mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diri kita penuh dengan kotoran-kotoran dosa yang melekat dalam hati kita. Karena apa? Karena kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah secara tidak langsung akan mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka ayo terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun diri kita masih sering melakukan maksiat. Allahu Rabbuna Karim. Salah satu nikmat yang paling berharga setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan tentunya sehat rohani kita. Karena apa? Karena kalau tubuh kita, jasad kita, badan kita sehat, insya Allah ibadah kita, kerja kita, aktivitas kita senantiasa lebih mudah, senantiasa lebih khusyuk, senantiasa bisa lebih lancar. Oleh karena itu, ayo jaga selalu tubuh kita, jasad kita agar senantiasa sehat walafiat, layaknya kita menjaga iman dan Islam kita. Allahu Rabbuna Karim. Siapapun yang menjadikan Allah hanya satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, maka ia tidak akan terjebak dalam rasa kecewa dan gelisah. Oleh karena itu, ayo jadikan Allah satu-satunya sandaran dalam hidup kita agar diri kita tidak mudah gelisah dan tidak mudah kecewa. Allah Rabbuna Karim.
Dikala ketika kita merasakan kesedihan yang luar biasa, maka sholatlah dan beribadahlah. Maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikan keindahan di suatu hari nanti. Maka ayo dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salat dan ibadah. Insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allahu Rabbuna Karim. Orang yang termasuk orang yang baik-baik adalah orang yang baik, yang bagus akhlak, adab, dan sopan santunnya. Oleh karena itu, ayo terus perbaiki akhlak kita, perbaiki adab sopan santun kita, agar diri kita termasuk orang-orang yang baik. Allahu Rabbuna Karim.